datang di video edukasi ini. Hari ini kita akan membahas sebuah penelitian menarik tentang dampak kenaikan muka air laut dan cara mengantisipasinya di kawasan Pantai Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Berdasarkan jurnal dari Riset Sains dan Teknologi Kelautan, kita akan melihat bagaimana perubahan iklim ini mempengaruhi masyarakat pesisir dan langkah-langkah mitigasinya. Ayo kita simak videonya. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak kota pantai, seperti Takalar yang berkembang pesat dalam aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Kawasan Pantai Galesong yang terletak di Takalar memiliki potensi besar di sektor pariwisata, perikanan, dan industri. Namun, kenaikan muka air laut global yang rata-rata 3,18 mm per tahun dan di Galesong mencapai 6.203 hingga 6.274 mm per tahun membawa tantangan besar. Hal ini disebabkan oleh pemanasan global yang mengubah iklim dan meningkatkan resiko bencana seperti banjir, erosi, dan kerusakan ekosistem. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dampaknya pada masyarakat pesisir dan ekosistem laut serta solusi mitigasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan kerentanan pantai Takalar secara menyeluruh. Data yang dikumpulkan dari parameter seperti geomorfologi pantai, tinggi gelombang, tren kenaikan muka air laut, perubahan garis pantai, kemiringan dasar pantai, dan pasang surut. Kemudian dilakukan perhitungan indeks kerentanan pesisir CVI atau IKP untuk menentukan tingkat resiko. Hasilnya diklasifikasikan ke dalam 5 kelas, sangat tidak terpengaruh hingga sangat terpengaruh, membantu mengidentifikasi area prioritas mitigasi. Dari hasil penelitian, geomorfologi Pantai Takalar bervariasi. Di selatan ada sawah, pemukiman, dan hutan. Di utara ada ladang dan semak belukar. Kenaikan muka air laut relatif di Galesong lebih tinggi dibanding Jawa. Dengan elevasi maksimal di Kecamatan Mapakasunggu, Mangarabombang ini diperburuk oleh aktivitas manusia, seperti pembangunan yang mengabaikan mitigasi bencana. Penelitian menunjukkan bahwa wilayah pesisir Takalar rentan terhadap abrasi, akresi, dan perubahan morfologi, yang memerlukan pengelolaan terpadu sesuai Undang-Undang Penataan Ruang. Dampak kenaikan muka air laut sangat luas, terbagi dalam 3 bidang utama. Yang pertama ada bidang ekonomi. Nelayan kesulitan mencari ikan karena perubahan arus dan infrastruktur seperti dermaga di pelabuhan nelayan rusak akibat abrasi. Sektor pariwisata juga terpengaruh, mengancam mata pencaharian masyarakat. Yang kedua ada bidang lingkungan. Terjadi erosi pantai, intrusi air laut, banjir, dan kerusakan mangrove. Hewan-hewan mati karena perubahan salinitas merusak ekosistem. Bangunan pelindung pantai hancur, akan mempercepat abrasi. Yang ketiga ada bidang masyarakat. Kualitas air tanah dapat menurun, meningkatkan resiko penyakit. Pemukiman warga di Galesong terancam roboh dan ancaman tsunami membuat masyarakat lebih waspada. Secara keseluruhan ini sangat mengganggu kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi pesisir. Untungnya ada solusi untuk mengantisipasi dampak ini. Yang pertama bidang lingkungan. Lakukan reklamasi untuk meninggikan daratan, bangunan seawall atau tembok pantai, dan sistem pemantauan air laut. Kurangi konsumsi energi dan limbah untuk memperlambat pemanasan global. Buat green belt mangrove dengan kerapatan 25-100 meter, tanggul penahan ombak, dan peta kerentanan area. Yang kedua, bidang masyarakat. Sosialisasikan edukasi mitigasi bencana, buat jalur evakuasi, dan tanam mangrove bersama-sama, seperti yang dilakukan di Dusun Borong Cala. Yang ketiga, bidang ekonomi. Bangun tanggul sementara untuk melindungi dermaga dan pemukiman, memungkinkan nelayan beraktivitas aman dan menjaga ekonomi lokal. Nah, kesimpulannya, kenaikan muka air laut di Pantai Galesong memiliki dampak besar pada ekonomi lingkungan dan masyarakat. Dengan mitigasi seperti reklamasi, seawall, dan edukasi, kita bisa meminimalisir resiko. Pengelolaan wilayah pesisir harus terpadu, mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk masa depan yang berkelanjutan. Terima kasih telah menonton. Jurnal selengkapnya di Sensistek Volume 7 nomor 1 Mei tahun 2024.